Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Hafiz Nabil. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjut ke modul 16 yaitu tentang konfigurasi routing di Debian. Jadi teman-teman, kita awal itu akan konfigurasi routing routing di router Debian. Jadi fungsi kembali lagi ke topologi teman-teman, kita lihat di sini. Jadi di router Debian ini punya dua network yang berbeda ya. Yang private-nya itu ada klien Ubuntu dan ada server ya. Jadi kalau yang klien itu dia itu networknya 172.16.1.0, kalau yang server itu networknya 10.10.10.0. Nah, gimana caranya supaya si klien Ubuntu bisa berkomunikasi dengan server 1 Debian? Oke, coba kita langsung cek aja ya di sini. Oke, di berarti klien Ubuntu ini kita login dulu. Dan di sini kita akan cek ping apakah yaitu bisa komunikasi dengan server 1 yang IP-nya 10.10.2 dan server 2 yang IP-nya 10.10.3. Kita buka ActiveFuse, lalu kita ke terminal. Di sini kita coba IPA, pastikan dia bisa connect ke 172.16.1.1 dulu ke router. Oke, sudah connect. Kita ping ke 10.10.10.2. Ini kita ping ke server 1 apa connect? Oke, tidak. Kita coba ping ke 10.10.3 ke server 2 apa connect? Dan tidak. Nah, di sini teman-teman, di sini fungsi routing ini atau fungsi router ini untuk mengaktifkan routing supaya si klien-klien yang berbeda network ini bisa connect gitu. Jadi kan ada tuh, kalau fungsi router itu by defaultnya bisa menggabungkan beberapa network atau jaringan yang berbeda. Oke, kita langsung saja konfigurasi routing ya di router. Caranya kita masuk ke root dulu. Lalu setelah itu kita masuk konfigurasi nano /etc/sysctl.conf. Lalu teman-teman di sini kita cari yang namanya net IPv4. Awas, net IPv4 yang forward. Jadi di sini ada dua ya. Nah, di sini ada dua. Yang biasa keliru ini teman-teman net IPv4 TCP synchrony class ini bukan. Lalu dan net IPv6 conf al forwarding 1 itu juga bukan. Yang benar adalah yang net IPv4 IP forward 1. Kalau teman-teman nggak kelihatan bisa kita perbesar dulu. Nah, yang dihapus tanda pagarnya itu atau dihidupkan itu yang adalah net IPv4 IP forward 1. Nah, kalau misalkan di tanda pagar seperti ini berarti artinya itu dia itu sedang dimatikan atau tidak hidup. Jadi supaya hidup lagi kita bisa tekan delete atau hapus ya untuk menghidupkan routingnya. Jadi sudah kita kontrol X enter. Setelah itu kita sysctl -p lalu akan muncul seperti ini. Setelah bisa, coba kita ping lagi dari Ubuntu klien ke 10.10.2. Lihat, dia bisa. Lalu ke 10.10.3 dia juga bisa. Oke, berarti ini sudah satu network ya. Ini sudah satu network. Si routernya sudah satu network. Kita lanjut di sini tentang sharing ya teman-teman. Jadi gimana caranya supaya si router Debian ini bisa connect ke internet dari via host only. By the way, host only saya, laptop saya ini connect ISP via internet, oke, via WiFi. Dan nanti gimana caranya supaya si router Debian host only adapter 1 ini bisa menjadi IP public ya. Kita coba cek dulu di control panel. Kalau teman-teman lihat di sini saya menggunakan Ethernet 2 yang VirtualBox host only. Kalau kita lihat di sini IP-nya itu adalah 192.137.1 dan di sini cara sharingnya itu seperti ini. Yang pertama kita tentukan dulu router Debian kita ini menggunakan host only adapter berapa. Di network adapter 1, di sini banyak keliru nih teman-teman saya. Banyak keliru. Jadi salah menempati
sharing ya. Jadi biasanya ini ada 2 atau lebih dari 1. Nah, berhubungan saya ada 1 adapternya, jadi kita pilih only adapter ini, lalu kita oke. Pastikan dulu misalkan kalau adapter pagar 2 berarti 2, yang 3 berarti 3. Lalu kita ke WiFi sini, sumber internet. Sumber internet bisa ada 2 ya teman-teman, dari WiFi dan dari Ethernet, kabel Ethernet. Oke. Jadi kita ke WiFi karena saya connect WiFi ini. Lalu kita ke klik kanan properties, dan di sini ada sharing, kita centang, lalu kita pilih yang Ethernet 2. Nah, oh ya teman-teman, sebentar. Saya lupa kasih tahu kalau misalkan Ethernet 2 ini tidak sama dengan adapternya ya. Berarti adapternya ini adapter yang biasa tapi namanya Ethernet 2. Oke, teman-teman bisa dimengerti. Jadi jangan lupa, jangan sampai keliru. Kita lanjut ke sharingnya, properties, sharing, centang, kita pilih Ethernet 2 yang VirtualBox host only adapter 1 ini, kita oke. Kita yes, dan di sini otomatis teman-teman dia itu akan berubah menjadi IP-nya 1.1. Karena berhubung saya sebelumnya sudah di sharing, jadi dia itu otomatis nggak berubah ya. Kalau misalkan IP-nya beda, ini otomatis berubah. Oke, kita lanjut. Lalu kita juga cek di routernya. Misalkan di NPOS 3 ini atau yang jalur ke host only ini, dia itu IP-nya 137.2. Nah, lalu dengan gateway, saya ke network interface dulu. Dengan gateway 137.1 supaya dia itu bisa connect ke internet, oke? Kita ping dulu ke 192.168.137.1, apakah connect? Oke, connect. Kita ping ke 888 ya. Oke, connect ya teman-teman. Di sini ping 88 atau ping google.com-nya sudah connect. Jadi otomatis saya sudah bisa wifi-an. Router DB-nya sudah dapat router DB-nya sudah dapat internet, bisa internetan dengan pin 888, berarti 192.168.137.1 atau .2 ini menjadi sumber internet ya, maksudnya menjadi IP public. Dan untuk 172.16.1.1 dan 10.10.10.1 ini IP private. Dan selanjutnya saya akan konfigurasi NAT tapi tidak untuk saat ini, jadi saya akan jadi di video selanjutnya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tentang yang tadi. Saya akan konfigurasi NAT, tujuannya supaya si IP private ini dengan network 172.16.1.0 dan 10.10.10.0 ini bisa internetan ya teman-teman, via router yang sudah terhubung ke laptop kita via host only adapter dan sudah di sharing. Oke, langsung saja kita ke router Debian. Ini kan posisinya di router Debian itu sudah bisa internetan ya teman-teman. Jadi kita tinggal fokus ke config ke routernya. Nah, di sini supaya config lainnya itu bisa ping ke 888. Kita coba server dulu ping 888. Masih tidak bisa. Server 2 Ubuntu ping 88. Masih tidak bisa. Coba kita ke klien. Klien coba ping 888. Oke, masih juga tidak bisa. Kita coba aktifkan yang namanya NAT. NAT itu adalah Network Address Translation, yaitu yang berfungsi untuk menerjemahkan IP private ke IP public. Oke, jadi menerjemahkan IP 10.10 entah 10.10 dan 172 ke IP 192.137.0. Kita memerlukan satu package list teman-teman. Jadi kita harus meng-add repository dulu, baik online maupun offline maupun lokal. Dan nanti saya akan install yang namanya iptables. Jadi iptables itu tools untuk melakukan routing NAT. Oke, kita di sini langsung saja apt cd-rom add, lalu kita tambahkan repositorinya. Saya menggunakan repository offline yaitu dlbd1, dan kita enter dia supaya terbaca dulu package-nya. Oke, kalau sudah teman-teman, kita bisa apt update, dan di sini kita langsung saja install apt install iptables. Lalu kita juga install spasi ya, kita spasi dengan jarak, kasih apt iptables strip persistent. Oke, saya jelaskan dulu untuk package. Kita install dua package. Yang pertama itu adalah
package apt install iptables. Ini fungsinya untuk mengaktifkan routing NAT. Lalu package iptables strip persistent. Ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi routing NAT secara permanen. Oke, kita tambahkan parameter min supaya tidak ada pertanyaan lagi. Kita enter. Di sini ada save current IPv4 rules, kita yes saja, kita yes. Oke, sedang penginstalan, tidak lama. Kalau sudah selesai, kita apt upgrade. Oke, kalau sudah, kita langsung saja masukkan config routing NAT-nya, yaitu iptables spasi min t NAT, lalu min a post routing, min o. Nah, ini min o ini adalah parameter output ya. Jadi outputnya ini si router ini mau kemana? Kita ini sebentar, saya IPA dulu. Di sini teman-teman, kita outputnya itu ke nPost 3. Kalau misalnya lihat di topologi, nPost 3 itu berarti yang mengarah ke host only adapter 1. Jadi dia itu sumber internetnya di nPost 3. nPost 2 dan nPost 3, nPost 8 dan nPost 9 itu tidak IP private ya. Kalau nPost 3 itu IP public. Oke. Bisa ketangkap logikanya. Kita lanjut konfigurasinya. Jadi kita di sini tadi konfigurasinya iptables, lalu min NAT, lalu min a post routing, lalu min o, kita tambahkan nPost 3, yaitu jalur outputnya keluarnya di mana dengan yang sudah connect internet. Lalu kita tambahkan parameter min j masquerade, kita enter. Dan di sini kalau misalkan teman-teman cek di kliennya atau di IP private-nya ini, dia sudah connect internet. Bisa lihat ping 88 sudah connect. Lalu juga di klien juga, kalau misalnya ping 888 sudah connect. Oke. Namun sayangnya teman-teman, ada sayang banget, ini konfigurasi NAT-nya tidak permanen. Jadi kalau misalkan saya reboot routernya seperti ini, saya reboot, lalu nanti si server 2, oke. Oh ya teman-teman, kalau ada seperti ini kita bisa remove saja. Bentar, kita bisa remove disknya, lalu kita reset lagi. Yes. Oke, saya jelaskan kalau misalkan tadi bisa, karena tidak permanen ya. Jadi sekarang tidak bisa, karena tidak permanen. Kalau misalkan saya ping 88 lagi, ini otomatis tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena NAT-nya tidak permanen. Gimana cara NAT-nya permanen? Ya tadi, kita install iptables strip persistent, lalu kita config lagi. Sabar, kita tunggu dulu routernya sampai benar-benar login. Oke, coba login dulu. Nah, ini NAT-nya ini otomatis sudah hilang teman-teman. Oke, otomatis sudah hilang NAT-nya. Dan ini tidak akan bisa. Ping ke 88 tidak akan bisa, karena NAT-nya sudah hilang. Bagaimana cara kita konfigurasi NAT yang permanen? Caranya kita masuk ke router, kita install package iptables strip persistent. Tadi berhubungan awal itu sudah sekalian saya install supaya tidak install 2 kali, dan sekarang kita config saja. Kita yang pertama config iptables maintenance seperti ini. Kita tinggal tanda panah ke atas saja, sudah mengulang lagi. Lalu kita enter. Setelah ini kita iptables strip save. Lalu kita tunjukkan ke /etc iptables rules versi 4. Nah, seperti ini. Ini komen seperti ini. Komen yang ini fungsinya adalah untuk menyimpan konfigurasi NAT ya, iptables maintenance itu ke dalam /etc iptables rules versi 4, supaya dia itu tersimpan secara permanen, dan kalau misalkan routernya di reboot itu tidak akan terjadi masalah. Kita coba lagi, cek lagi kliennya apakah bisa terhubung. Sudah bisa ya. Ini kalau misalkan teman-teman lihat ping 88 sudah bisa. Lalu di sini kita coba reboot lagi. Oke. Sebenarnya reboot sama reset itu sama saja ya. Tidak. Ini reset ini bukan reset dari awal penginstalan, bukan. Ini sebenarnya hanya reboot doang. Kita tunggu. Nah, di sini kita sudah login. Kita coba masuk lagi DB-nya, dan kita coba cek di server 2 Ubuntu apakah masih bisa internetan. Ini seharusnya bisa teman-teman. Kenapa? Karena tadi sudah di reboot dan tadi sudah dikonfigurasi NAT secara permanen.
dan niat, bisa teman-teman. Jadi sudah permanen ya NAT-nya. Oke, lanjut. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang resolve ya teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita ping ke google.com itu dengan cara nama, bukan dengan DNS atau bukan dengan IP-nya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut bagaimana cara kita konfigurasi resolver, yaitu supaya kita ping ke 88 itu tidak usah ping ke 88 lagi, jadi kita langsung saja ping ke google.com. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini, kita di router, baik di mana saja ya, mau di router, mau di server, mau di klien. Ini kalau kita ping ke google.com ini tidak akan bisa. Kenapa tidak akan bisa? Karena resolve-nya belum kita konfigurasi. Nah, ini dia itu sebenarnya bisa internetan, tapi kalau misal bisa internetan tuh baru yang ping 88 aja. Nah, seperti ini. Tapi kalau misal ping ke youtube.com, facebook.com, google.com itu tidak bisa. Nah, caranya teman-teman, caranya dengan salah satu ini. Kita konfigurasi resolve-nya, yaitu ke nano/etc resolve.conf. Di sini ada name server 10023. Nah, ini kita hapus saja, nggak apa-apa. Kita ganti name servernya menjadi 8888, yaitu IP DNS Google. Lalu kita tambahkan lagi name servernya menjadi 8844. Kita Ctrl X, Y, Enter. Setelah itu kita coba ping ke google.com lagi. Apakah bisa? Dan ternyata bisa. Oke, itu adalah fungsi dari resolver. Kita coba ping ke YouTube, misalkan ke YouTube bisa nggak? Sama, ini juga bisa. Karena dia itu sudah, nah bisa. Ping ke Facebook bisa nggak? Sama, bisa. Facebook.com bisa, oke. Jadi fungsi resolve itu. Jadi kita dengan cara menambahkan name server 888 dan 8844 di /attachresolve.conf, jadi si server ini, si VM-nya ini tahu, ternyata name servernya menggunakan google.com, berarti bisa ping dengan nama itu atau dengan domain. Oke, kita lanjut konfigurasi di VM yang lainnya. Kita di server 1 di sini. Oke, kita nano/etc resolve.conf. Kita ubah name servernya menjadi 88. Lalu kita Ctrl K, Ctrl U, Ctrl U supaya bisa 8844. Oke, Ctrl X, Enter. Coba ping ke facebook.com. Oke, bisa teman-teman. Lalu kita coba server 2. Nah, kalau yang di klien ini, kalau yang di Ubuntu ini sedikit berbeda teman-teman. Kalau misalkan kita ke sudo nano/etc resolve.conf, kalau di sini ini sebenarnya tidak permanen ya. Ini kita config saja, tapi ini tidak permanen. Nah, ini bisa kita config tapi tidak permanen. Kalau permanennya gimana? Kalau permanennya ini di sekalian kita konfigurasi di /etc netplan 00 itu. Nah, jadi kalau misalkan kita reboot, ini akan hilang. Jadi kita ke sudo nano/etc netplan yang 00 tabulasi installer config YAML ini. Kita tambahkan di bagian bawah gateway ini, persis di bawah G, kita tambahkan name servers. Sorry, jangan sampai salah, name server s. Lalu kita tambahkan _2, tambahkan di bawah ini addresses. Lalu di sini kita dalam kurung 8888,8844. Oke, kalau sudah Ctrl X, Enter. Kita sudo netplan apply. Oke, di sini ada enable to reserve host service not known. Name servers addresses. Oke, bisa teman-teman. Kita coba ping ke google.com. Apakah bisa? Oke, bisa. Ping lagi ke facebook.com. Oke, bisa teman-teman. Sip, kita selanjutnya di klien teman-teman nih.
Kalau di klien juga sama, karena ini Ubuntu ada dua cara, tapi kita langsung saja ke cara yang permanen tadi. Kita ke wired setting, lalu ke setting sini ke IPv4, lalu di sini ada DNS, kita matikan otomatisnya. Kita tambahkan DNS 8888, spasi 8844. Kita apply. Lalu di terminal coba kita ping ke google.com. Oke, ini juga ternyata harus ditambahin di source.conf ya teman-teman. Sorry, jadi kita tambahkan lagi sudo nano c resource.conf. Oke, name servernya di sini kita ganti menjadi berapa, lalu oke, kita coba ping ke google.com. Sip, sudah bisa. Nah, selain itu teman, kalau misalnya di Ubuntu klien ini enak teman-teman, kita bisa coba ping ke, maksudnya kita bisa coba ke internetan, ke Firefox di sini. Di sini coba kita buka youtube.com. Ini seharusnya bisa. Kenapa? Karena dia bisa internetan. Nah, oke teman-teman, bisa ini ya. Ini bisa internetan nih. Oke. Jadi itu saja teman-teman tentang materi routing kali ini. Materi tentang resolve, konfigurasi NAT, lalu konfigurasi sharing, lalu NAT permanen dan resolver ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.